Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu surat Al-Baqarah ayat nomor 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqu lanalikane podo ketemu sopo munafik, ai al munafiquna tegese wong munafik, ketemu alladzina ing wong akeh, silai ladzina amanu kang podo iman kabeh sopo alladzina Abu Bakrin nyatane kaya dene Abi Bakar wa ashabihi lan sahabat Abu Bakar. Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina fis sirri ing dalam ati. Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina ay munafik amanna wis iman sapa kita fis sirri ing dalam ati ka imanikum kaya dene imane sira kabeh. Wa idza khalau lanalikane padha bali sapa alladzina ay munafik ing adu tegese padha bali sapa munafik ila syayatinihim maring setan-setan alladzi para pembesar mereka lah, para pemimpin mereka. Akabirihim tegese para pembesar munafik alladzina yu akabirihim siradina yakbiruna kang padha kuasa sapa akabirihim ngalal ifsadi ngatasi kawe kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Wahum utawi syayatinihim pemimpin orang-orang munafik iku khamsatu nafarin ono 5 nafar, 5 orang atau 5 kelompok. Satu Ka'bun bil Ashraf, Ka'ab bin Ashraf minal Yahudi dari kelompok orang Yahudi bil Madinah ing dalam tanah Madinah. Wa Abu Burdah lan Abu Burdah bi Bani Aslam dari kelompok Bani Aslam. Wa Abduddar wa Abduddari lan Abduddar bi Juhainati ing dalam kaum Juhainah. Wa Auf bin Amir dan Auf bin Amir bi Bani Asad dari Bani Asad. Wa Abdullah bin Aswad dan Abdullah bin Aswad bi Syam di daerah Syam. Itu jadi yang para pemimpin orang-orang munafik ketika itu ada 5 yang disebutkan barusan. Dalam Al-Quran disebutkan syayatinihim. Qalu mongko padha ngucap sapa munafik lahum maring para pemimpin mereka, maring syayatinihim, li alla yatawahhamu supaya para pemimpin mereka itu tidak salah sangka bihim ing dalam munafik al-mubayyinatu tegese menjelaskan ana utawi ing kita atau ingsun iku makum sartane sira kabeh ala dinikum tegese ing atase agama sira kabeh fisri ing dalam hati. Inna manahnu aing pasel utawi kita fi idharil iman ing dalam melahirakan iman ing dalam mukminina ing dalam ngarsane wong-wong kang padha iman iku mustahziuna, hanya mengolok-olok saja, mentertawakan saja, hanya istihja saja. Bihim kelawan mukminin min ghairi ayyah turo, lawan tanpa den khotirakan dimasukkan di balina ing dalam hati kita apa alimanu iman hakikata ing dalam ayat Allahu ta'ala tahzi'u keguyu sapa Allah bihim kelawan munafik ay Allahu ta'ala guyu ngamiluhum memperlakukan mereka muamalatan mustahzi ing mungamalai wong kang geguyu
fid dunya ing dalam dunya wa fil akhirati ing dalam akhirat. Ama fid dunya anapu ing dalam dunya fali annahu qarasadaku sa'ara ta'ala hada moho dur sapu sadeku atlang memperlihatkan sapa Allah ar-rasula ing utusane Allah ala asrarihim ing atase rahasiane wong munafik mang annahum sartane setuhune munafik iku kanu ana sapa munafik ana iku yubalighuna padha bersungguh-sungguh bangataken bi ikhfa iha ing dalem menyembunyikan kemunafikan mereka nganhu saking rasul. Wa amma fil akhirati lan anapun ing dalem akhirat faqala mongko dawuh sapa Ibnu Abbas idza dakhala alaikas mlebu sapa al mukminuna wong kang beriman al jannata ing swarga wal kafiruna mlebu sapa kafir anara ing neraka fatah mongko buka sapa Allah Gusti Allah minal jannati saking swarga baban ing sak lawang ngalal jahimi ing atase neraka jahanam bin mauti ing dalem panggonan ada dia mauti huwa kang utawi mauti ku mas kanul munafikina panggonan wa munafik fa idara am qadare qadare kali sapa al munafiq wa munafik al baba ing lawang surga maftuhan ing terbuka kharaju mongko padha metu sapa wong munafik minal jahim saking neraka jahanam wa yatawajjahuna lan padha menuju sapa munafik ila jannati maring swarga wa ahlul jannati utawi ahli swarga iku yang tadiruna ay mukminin tegese iku yang zuruna padha ningali sapa mukmin ilaihi maring munafik fa ida wasalu alekade padha tekan sampai sapa munafik dari neraka mau menuju pintu surga ila babil jannati maring pintu surga sadda alaihimul babu wa dzalika qauluhu ta'ala fal yawmal ladzina amanu minal kufari yab'aqun wa yamudduhu lan membiarkanhum ing munafik sapa Allah ing munafik bi tugyanihi ing dalam kesesatane wong munafik ayaziduhum tegese nambahi sapa Allahum ing wong munafik bi dhalalatihi ing dalam kesesatane wong munafik ya'mahuna tur apa istilahnya itu di sini ya tarot daduna muter-muter mengolok-olok membiarkan mengombang-ambing terombang-ambing yaitu dalam akhirat dalam kematian ayat tarot daduna tegese muter-muter sapa wong munafik bil kufri ing dalam kufur ing dalam kekufuran watarkuhu mutahajirina bil kufri wa tarkihi al-mutahajir ulaika utawi mengkono wong munafik wong kafir iku alladzina yawaqi sadira istarau kang padha tuku sapa alladzina al-dalalata ing dolalah kesesatan bil huda kelawan petunjuk ai ulaika tegese utawi mengkono alladzina al-mausufuna kang sifati bisifat kelawan beberapa sifat asal kote kamus lewat itu sifat-sifat orang munafik pada ayat sebelumnya banyak min qaulihi wa minan nasi taro al-kufru alal iman wa minan nasi ikhtaru al-kufru alal iman fama rabihat mongko ora untung apa tijaratuhum perniagane aladin ay falam yarbihu tegese ora padha untung sapa ala ora padha untung fi tijaratihi dalam perdagangane wong munafik bala khasiru balik padha rugi sapa munafik wa makanulat ora ono sapa munafik ora ono kemuhtadina pokok oleh pituduh ila turki tijarati maring darane jual beli innal maqsuda maqsuduhune kang den maksud minha saking tijare ku saramatu rasil mal saramate rasil mal modal warib
waribhi warubhu lan untung wa haula'i faqad adauhuma farasu malihim al aqlu asarafu warubuhu al dan seterusnya. Dicoba ya saya terangkan nih. Kira-kira isinya itu ayat nomor 14 dan 15 begini. Bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia ketika itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, seperti Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Okay? Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak beriman. Kalau yang di sini disebutkan itu diwakili oleh 5 pembesar. 5 pemimpin disebut syayatinihim. Yaitu Khamsu nafarin Ka'ab bin Ashraf minal Yahud bin Madinah. 1 Ka'ab bin Ashraf minal Yahud bin Madinah, wa Abu Burdah fi Bani Aslam, wa Abduddar fi Juhainah, wa Auf bin Amir fi Bani Asad, wa Abdullah bin Aswad. 5 orang. Nah, kemudian di antara kelompok pertama orang beriman dan kelompok kedua orang yang belum beriman, ada kelompok ketiga, yaitu kelompok orang-orang munafik. Nah, kelompok orang munafik ini kadang bersama orang-orang yang beriman. Nah, ketika mereka bersama dengan orang-orang yang beriman, mereka itu berkata, saya ini sudah iman loh, hati saya seperti kalian sudah iman, sama saya juga iman kepada Nabi Muhammad, sama saya juga iman kepada Al-Quran. Itu orang munafik ketika bersama dengan orang-orang yang bersama Abu Bakar dan al-kawan lah. Nah, tapi ketika orang-orang munafik berkurang lagi ke komunitas mereka, itu orang-orang kafir, kepada pemimpin-pemimpin mereka mengatakan, sebetulnya agama saya masih sama seperti agama nenek moyang, masih agama musyrik, menyembah berhala dan seterusnya. Tetapi saya mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan iman kepada orang-orang itu hanya mengolok-olok mereka saja, hanya pura-pura iman itu kepada orang-orang Islam, pura-pura iman kepada Abu Bakar dan kawan-kawannya, pura-pura saja, tapi yang sesungguhnya hati saya itu masih kafir. Jelas ya? Nah, karena perbuatan mereka itulah, karena perbuatan mereka yang mentertawakan orang yang beriman, kemudian mengaku masih kafir kepada orang yang kafir, muhtahziz itu kan istihza, memperolok-olok, maka Allah akan memberi balasan kepada orang munafik baik di dunia maupun di akhirat. Balasan di dunia apa? Yaitu rahasia orang munafik diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa pintar pun orang munafik menyembunyikan kemunafikannya, oleh Allah diberitahu, dibocorkan kepada Rasulullah, sehingga mereka mengira Rasulullah nggak tahu kalau mereka itu berbohong, kalau mereka itu munafik, tapi tahu. Itu ihtijaj di dunia sana. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa istihza atau memperolok-olok orang munafik di dunia yaitu apa? Mereka itu dibiarkan saja. Orang-orang yang munafik ya udah biarin. Mereka mau bersama orang Islam, mengaku Islam, silahkan. Meskipun Rasulullah tahu bahwa mereka itu sebetulnya hatinya kafir, tetapi mereka mengaku Islam, ya udah dihukum secara zahirnya saja. Asal mereka sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka dihukumi Islam. Nah, mereka itu ditertawakan, dalam tanda petik ditertawakan oleh Allah. Orang kafir kok mau sholat, ngapain kan begitu? Kasihan amat orang kafir kok mau zakat, ngapain gitu kan? Kalau begitu. Nah kalau mereka terang-terangan mengaku kafir, kan mereka nggak disuruh, nggak harus sholat. Tapi karena mereka orang kafir yang ngaku Islam dan berada di komunitas Islam, otomatis mereka itu disuruh sholat, disuruh zakat. Ya seperti layaknya orang Islam, ketawain aja itu di dunia. Nah kemudian nanti di akhirat mereka itu akan kembali ditertawakan, karena mereka mentertawakan para sahabat Nabi dan juga Rasul.
maka mereka pun akan ditertawakan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam satu hadis disebutkan bahwa nanti itu setelah orang-orang beriman masuk ke dalam surga, orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, maka Allah akan membuka salah satu pintu surga yang tembus ke neraka. Nah, ketika orang-orang munafik yang sedang berada di neraka itu melihat pintu surga terbuka, mereka pun merangkak mendekati pintu surga tersebut. Nah, setelah pintu surga tersebut, setelah mereka dekat ke pintu surga tersebut, mereka itu ditutuplah oleh Allah pintunya. Nah, itu kan. Di perjalanan mereka itu udah susah, udah sakit yang sangat menuju pintu surga, tutup kan. Nah, sementara orang-orang yang beriman melihat tuh, menyaksikan orang-orang munafik merangkak dari neraka kepengin masuk ke pintu surga yang dibuka tadi. Ketawa dia puas, ini orang-orang yang beriman yang sedang di dalam surga. Rasain orang-orang munafik itu berada di neraka. Ada supaya orang-orang yang beriman itu mentertawakan orang-orang munafik yang berada di dalam neraka. Itu ada gitu ya. Istihza di balasan baik istihza ditertawakan di dunia maupun akhirat. Nah, itu satu. Nah, kemudian nih yang kedua, di zaman Rasul maupun zaman sekarang tentunya kan, itu ada 3 kelompok orang. Jadi begini. Pertama, ini ya, ulaikal ladzina astarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Nah, seterusnya. Ini kan ada petunjuk huda, yaitu Rasulullah dan Al-Qur'an. Ada dhalalah kesesatan, yaitu kekafiran. Orang-orang beriman jelas terang-terangan memilih hidayah, memilih petunjuk dengan cara beriman kepada Rasulullah dan juga kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian juga orang-orang kafir sudah jelas mereka memilih kesesatan, yaitu memilih kekafiran, memilih menyembah berhala, memilih tradisi-tradisi mereka yang enggak baik. Itu jelas orang yang memilih hidayah, orang yang memilih kafir. Nah, lagi-lagi ada kelompok ketiga, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini dia itu kadang kelihatan memilih hidayah tapi sesungguhnya tidak, dan kadang berada di pihak kesesatan tetapi terlihat juga di kelompok yang hidayah. Nah, orang-orang munafik ini dia itu istilahnya pada akhirnya dia itu ini ada hidayah, ini ada kesesatan, ini ada iman, ini ada kekafiran. Orang-orang munafik pada hakikatnya itu memilih ini tijarah. Dia punya potensi untuk mendapatkan hidayah, tetapi dia lebih memilih kesesatan dan meninggalkan hidayah. Itu zaman dulu yang jelas orang yang mengikuti Nabi, orang yang beriman kepada Rasulullah, ada orang-orang Islam, dan orang yang tidak beriman kepada Rasulullah ada orang. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ayat-ayat seperti ini diterapkan zaman sekarang itu bulat, susah membedakan mana yang Islam sejati dan mana yang dalam kategori munafik itu. Maka istilahnya kita itu jangan memudah mengatakan si A munafik, si B kafir, si C Islam, kan? Nah, begitu kalau dalam keadaan sekarang begini. Kalau ada orang bergaul dengan orang-orang fasik, itu kan kemungkinannya 2. Kalau dia bergaul atau berteman dengan orang fasik, dengan orang kafir, kemungkinannya dia itu ke bawah kafir, berteman. Nah, tetapi kalau berpikirnya dibalik, dia itu berteman dengan orang-orang fasik, dengan orang kafir itu dalam rangka membina mereka, membina baik apa baik. Berteman dengan orang kafir bahaya apa bahaya kan tinggal begitu. Makanya kita tidak bisa serta merta ketika ada orang si anu munafik, enggak.
Karena yang namanya munafik sifatnya itu, ya itu tadi kadang kesana kadang kesini susah dibedakan. Kalau zaman sekarang mungkin istilah itu main dua kaki lah begitu kan. Itu jelas ya. Jadi intinya inti dari isi surat Al-Baqarah ayat 14, 15 dan 16 itu menerangkan itu. Tiga kelompok orang menceritakan, itu ceritanya cerita tentang orang munafik yang kadang ke kanan, kadang ke kiri. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman itu ya. Coba kita ini tadi kitab kuningnya ya. Sekarang kita lihat tebak terjemahannya. Mungkin kadang juga punya ini. Kita lihat. Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berorok-orok. Al-Baqarah ayat 14. Terus ayat nomor 15-nya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ayat 16-nya, ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya. Sekarang kita lihat di tafsir Jalalainnya. Karena yang punya tafsir Jalalain silakan. 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqu lan ari kalane ketemu asluhu laqiyu kutifatil dhammatu lil istisqali summal ya'u lil tiqaiha sakinatan ma'al wawi. Wa idza ketemu sapa munafik alladzina ing wong akeh sire alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko padha ngucap sapa munafik amanna iman sapa kita. Wa idza khalau lan ari kalane bali sapa wong munafik minhum saking wong iman warajau lan padha bali sapa wong munafik ila syayatinihim maring setan-setan wong munafik pemimpin mereka lah ru'asaihim tegese penggede-penggedene mereka munafik. Jadi syayatinihim dalam ayat ini bukan bermakna setan seperti yang biasa sehari-hari kita dengar, tapi bermakna pemimpin atau pembesar orang-orang munafik. Qalu mongko padha ngucap sapa munafik inna satune kita iku ma'akum satana sira kabeh bidini ing dalem agama. Mereka berkata kalau sedang dengan orang munafik, kalau sedang bersama orang beriman mengatakan saya beriman pada Rasulullah dan Al-Qur'an, tetapi ketika mereka sedang bersama sebangsanya bersama orang-orang kafir, mereka mengatakan saya sama agamanya dengan kalian, itu masih tetap kafir. Fitini ing dalam agama innama nahnu aing pasna utawi kita iku mastahziuna keguyu sapa kita bihim kelawan para sahabat wong kang iman. Jadi mereka mengatakan saya hanya memperorok-orok saja mereka, itu mentertawakan mereka, hanya main-main dah dengan orang beriman itu. Yang sebenarnya saya masih tetap dalam kekafiran. Bidharil imani kelawan nglahiraken iman. Allahu ta'ala Gusti iku yastahzi'u bakal ngeguyaken sapa Gusti bihim kan munafik yujazihim tegese bakal males sapa Gusti bi istihzaihim sebab keguyune wong munafik him ing wong kang iman.
wa yamudduhum lan bakal membiarkan sapa Gusti Allah yumhilhum tegese ngranturake sapa Gusti Allah hum ing munafik bitugyanihim ing dalem kesesatane wong munafik. Nah, jadi orang-orang munafik itu memang sengaja dibiarkan oleh Allah tetap dalam kemunafikan, dalam kekafiran, sehingga nanti dibalas sekaligus di akhirat. Bitajawuzihim kelawan ngeliwati him ing munafik al hatta ing had bil kufri kelawan sebab kafir. Ya mahuna podo muter-muter atau apa tadi muter-muter itu ya taroddad terombang-ambing ya taroddaduna tegese podo muter-muter tahayyuran krono bingung alu ulaika utawi mengkono-mengkono wong munafik ulaika utai mengkono-mengkono kang disebut iku aladina ya wong akeh sedeten istaru kang padha tok tuku sapa aladina alat ing kesehatan berhuda dibayar kelawan pitutur ais tabdaluha tegese padha nggantiaken ha ing bihi kelawan ha ing bihi kelawan hidayah kama rabihat mangko ora untung apa tijaratuhum perniagaane wong munafik ai marobahu tegese ora padha untung fiha ing dalam tijarah bala khosiru balik padha rugi lima sirihim. Kenapa rugi? Lima sirihim karena barine wong munafik ila nari maring neraka al muabbadati kang alaihim ing tase munafik. Wa makanana ana sapa muhtadina bakal padha ulih pituduh bima ing dalem barang sewa pangalu kang padha agawe sapa munafik. Jadi begini, ketika orang-orang munafik itu punya pilihan iman ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atau ikut para pembesar mereka yang disebutkan ada 5 kelompok tadi, mereka itu memilih ikut orang-orang kafir, ikut pembesar-pembesar mereka, maka pilihan mereka itu adalah pilihan yang merugikan. Kenapa merugikan? Karena pilihan mereka itu menyebabkan mereka akan kekal di dalam neraka. Saya tadi tafsir Munir sudah, tafsir Jalalain sudah, sekarang coba kita lihat tafsir Ibnu Mas'ud, ini salah satu ahli tafsir tertua. Kita lihat wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, adapun setan-setan mereka adalah dedengkot-dedengkot mereka yang kafir. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud syayatin ada dedengkot-dedengkot mereka yang kafir. Itu kalau dalam tafsir Munir yang 5 kelompok orang itu tadi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu bi tughyanihim, yang dimaksud ya'mahun wa yamudduhum, membiarkan mereka dalam keadaan demikian sehingga tetap sesat. Yamudduhum salah satu balasan karena mereka itu mentertawakan atau mengolok-olok orang beriman, Allah biarkan orang-orang munafik dalam keadaan seperti itu. Dalam kemunafikan mereka dibiarkan aja terus sehingga mereka tetap sesat, pada akhirnya meninggal dalam keadaan munafik. Baru tuh dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mahun maksudnya tuh membiarkan mereka dalam kesesatan.
fi tughyanihim, dalam kesesatan. Yang dimaksudkan kesesatan di sini diantaranya menurut Ibnu Mas'ud adalah kekafiran mereka, dibiarkan kafir. Munafik nanti rasain di akhirat gitu kan. Kalau yang dimaksud ki'mahun, terombang-ambing, terombang dalam kekafiran, gak jelas lah gitu, terombang-ambing kesana kafir, sini kafir. Ya begini, ketika dia bersama orang Islam, dia tetap kafir. Karena hatinya itu enggak, akhirnya ketika bersama orang-orang kafir, dia tetap kafir. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya menukar petunjuk dengan sesat. Kita punya ayat ini diturunkan untuk semua orang kafir. Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa ulaika di sini tuh artinya orang munafik ya, orang kafir juga ya, semuanya dari sejak Rasulullah sampai nanti hari ya. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia berkata, mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk yang tadi kita terangkan. Maksudnya ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, ini ada petunjuk, ini ada sesat. Nah, orang-orang munafik itu memilih mengambil kesesatan. Itu ya, itu beberapa yang dari tafsir Ibnu Mas'ud. Nah, setelah tafsir tertua dari Ibnu Mas'ud, maka tafsir selanjutnya ada tafsir Ibnu Abbas. Tanwirul Mikbas, ya, mungkin ada tafsir punya yang tafsir Ibnu Abbas yang lain, tapi yang kita bahas ini yang Tanwirul Mikbas dari Az-Zabidi. Khairuz Zabadi. Mari kita lihat ayat nomor 14-nya. Wa idza laku, lan narikane ketemu, yakni al munafikin. Wa idza laku, lan narikane ketemu, yakni al munafikin. Ketemu alladzina yuqas alladzina amanu, kang putih masuk alladzina yakni Aba Bakrin wa ashabihi. Nah, menurut Ibnu Abbas tafsirannya orang-orang yang beriman di sini maksudnya adalah Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya gitu kan. Qalu moko padha ngucap sapa alladzina amanna wis iman sapa kita bisirri ing dalem atine, bisirri ing dalem wah sodakna lawan wis beneraken sapa kita bi imanina kelawan iman-iman kita kama amantum kodene iman sapa sira kabeh lahu maring Nabi Muhammad bisirri ing dalam ati wa sodaktum lawan beneraken sapa kabeh Nabi Muhammad. Jadi ketika orang-orang munafik bertemu dengan Abu Bakar atau kawan-kawan Abu Bakar, mereka berkata, hati saya ini sudah saya juga sudah membenarkan Nabi Muhammad seperti kalian membenarkan Nabi Muhammad. Pada cocok kata orang-orang munafik kepada Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, padahal tidak gitu. Wa idza khalau lana alikal padha bali karo jangu tegas padha bali sapa munafik ila sayatinihi maring setan-setan wong munafik hanathum. Yang bisa bahasa ini apakah hanatum, tapi kalau maksudnya kira-kira begitulah tadi dari tafsir yang sebelumnya. Waru asaihim lan pembesar ru'asa kahinah kayak ini. Waru asaihim lan pembesar wong munafik. Wahum utawi ru'asauhum iku khamsatu nafarin ono 5 nafar Ka'ab bin Ashraf bil Madinah wa Abu Buraidah al-Asabidi fi Bani Aslam wa bin Sauda Bisyam wa Abdiddar fi Juhaina wa Auf bin Amir fi. Nah, singkatnya begini. Ini ada orang munafik nih. Ketika mereka ketemu Abu Bakar atau teman-teman Abu Bakar ngaku iman. Nah, tetapi nanti kalau mereka ketemu
pemimpin mereka, yaitu yang 5 orang ini seperti Ka'ab bin Ashraf. Mereka itu mengaku kafir gitu kan. Nah, lalu ketika mereka ditanya, loh kamu ngaku kafir ya, tapi kenapa tadi bersama Abu Bakar dan kawan-kawan ngaku iman juga? Oh saya cuma memperolok-olok saja, itu pura-pura saja, tapi tetap saya mah kafir gitu. Ya kan? Qalu mongko padha ngucap sapa wong munafik liru asaihim maring pembesar pemimpin wong munafik, inna setuhune kita iku ma'akum sartane ira kabeh ngaladinikum ing atase agamane ira kabeh fisirri ing dalam hati, inna manahnu aing pesena tapi kita iku mustahziuna wong kang padha mentertawa kabeh Bu Muhammadin kelab Muhammad alaihi salatu wasalam wa ashabihi bila ilaha illallah. Nah, ketika mereka bersama pemimpin orang kafir, mereka mengatakan saya agama itu tetap kafir, saya sama kamu agama nenek moyang gitu kan. Nah, ketika saya bersama Abu Bakar dan kawan-kawan, saya hanya mentertawakan mereka, membohongi mereka saja. Saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, tapi hati saya tidak ilaha illallah. Allahu ta'ala yastahzi'u bakal mentertawakan sapa Gusti Allah bihim kalau munafik fit akhirat ing dalam akhirat, yakni bi fathin lawan, yakni yuftahu bakal den buka tahum kadhe wong munafik baban ing pintu ila jannati maring surga, summa yuglaku dunahum fayahtahzi'u bihim al mu'minun. Disebutkan bahwa bagaimana Allah membalas olok-olok mereka. Nah nanti di akhirat Allah itu akan membuka satu pintu surga, sehingga orang-orang munafik yang berada di neraka, oh itu pintu surga terbuka, mereka pun menuju ke sana. Nah, setelah dekat pintunya ditutup. Nah orang-orang beriman yang melihat kejadian itu ketawa-ketawa tuh, wah rasain tuh ini orang-orang munafik. Itu puas tuh orang-orang beriman melihat orang-orang munafik itu diombang-ambingkan atau tertawai oleh orang-orang beriman itu kan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahum wa yamudduhum lam memberakan sapa Gusti Allahum ing munafik fi tughyanihim ing dalam kesesatan mereka, ya mahuna tur ngombang-ambingaken sapa Gusti Allah, yatrukuhum tegese ninggal sapa Gusti Allah fitunya ing dalam dunya fi kufrihim dalam kekafirane munafik wa dhalalatihim lan kesesatane munafik, ya mahuna yamtuna la yibsirun. Ya memang itu orang-orang munafik oleh Allah di dunia itu dibiarkan dalam kekafiran mereka. Maka heran kalau kita ini kan zaman digital ya, kita terkadang itu melihat banyak tokoh, banyak orang di televisi, di medsos apa itu, seseorang ada yang dicap munafik, terlepas dari dia munafik atau tidak, kadang ada stempel, wah si A itu munafik, oh si B itu kafir, oh si B itu muslim. Walau alam hakikatnya itu kan hanya stempel digital lah, stempel orang yang nggak jelas itu kan. Terkadang begitu. Nah, kalau yang memang orang benar-benar munafik menurut Allah, itu akan dibiarkan terus. Ulaika utai mengkono munafik wa ladina wong akeh sira ladina istarau kang padha tuku sapa aladin Abdul Alata ing kesatan bihuda kelawan pituduh, ikhtaru tegese padha milih sapa munafik ala kufra ing kekafir ngalal iman ing iman, wa bangu lan padha ngedol sapa munafik al-huda ing hidayah bidualati ditukar dengan kesesatan. Jadi maksudnya ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, orang-orang munafik ini itu memilih kafir daripada iman. Atau tafsir yang kedua, orang-orang munafik ini menjual hidayah
untuk membeli hidayah, dia jual kemudian dia ambil kesesatan. Istilahnya begitulah, dia memilih sesat daripada memilih hidayah. Fama rabihat mongko ora untung apa tijaratuhum perdagangan wong munafik. Lam yarbahu tegese ora padha untung sapa wong munafik bi tijaratihim ngebicara munafik bal khasiru. Bahkan mereka itu rugi. Pamakan ulan orang sapa munafik oleh itu muhtadina bakal padha uli hidayah sapa munafik. Minat dolalati saking dolalah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan dari ketiga kelompok orang tadi itu, orang beriman, orang kafir, kemudian ada orang munafik, kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dijadikan istiqomah dalam kelompok orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.